Pernahkah kamu merasa, semakin mudah kamu berkata, iya, justru semakin kecil usaha yang orang lain lakukan untukmu? Ironis. Tapi inilah kenyataan dalam banyak relasi, baik pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan asmara. Di video ini, saya akan mengajak kamu memahami mengapa mengatakan, iya, terlalu cepat bisa melemahkan posisi kamu sendiri, serta bagaimana cara membangun sikap yang membuat orang lain justru terdorong untuk berusaha lebih, tanpa manipulasi, tanpa drama, dan tanpa kehilangan kelas. Kita akan masuk langsung ke inti persoalan yang jarang dibahas secara jujur. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mengatakan, iya, adalah tanda kebaikan, keramahan, bahkan kedewasaan. Kita diajari sejak kecil untuk tidak menolak, tidak mengecewakan orang lain, dan selalu siap membantu. Masalahnya, dalam praktik sosial dewasa, pola ini sering berubah menjadi jebakan yang melemahkan posisi kita sendiri. Iya, yang terlalu mudah justru sering dibaca bukan sebagai kebaikan, tetapi sebagai ketersediaan tanpa batas, dan dari sanalah nilai kita perlahan turun. Coba perhatikan dalam konteks sederhana. Di lingkungan kerja, siapa yang paling sering diberi tambahan tugas di luar job desk? Hampir selalu orang yang paling jarang menolak. Bukan karena dia paling kompeten, tetapi karena dia paling mudah diminta. Dalam hubungan pertemanan, siapa yang sering dimintai tolong antar jemput, pinjam uang, atau jadi tempat curhat tengah malam? Lagi-lagi, biasanya orang yang paling sering berkata, iya, tanpa syarat. Dalam hubungan asmara, siapa yang sering mengalah, menunggu, membenarkan, dan memaklumi segalanya? Jawabannya hampir sama. Di titik ini, penting untuk kamu pahami satu prinsip dasar. Manusia, secara sadar atau tidak, menilai nilai orang lain dari batasan yang mereka pasang. Semakin kabur batasanmu, semakin kabur pula nilai yang orang lekatkan padamu. Ini bukan soal ego, ini soal psikologi sosial yang sangat nyata. Dalam banyak riset tentang interpersonal respect, termasuk yang dirangkum oleh American Psychological Association, individu yang memiliki boundary jelas cenderung dipersepsikan lebih berwibawa dan lebih dihargai dalam relasi sosial. Masalahnya, banyak orang Indonesia tumbuh dalam budaya sungkan. Kita diajari bahwa menolak itu tidak sopan, bahwa mengatakan tidak berarti sombong atau tidak tahu diri. Akibatnya, banyak orang lebih memilih memendam lelah, jenuh, bahkan sakit hati demi menjaga citra baik. Padahal, dalam jangka panjang, citra baik tanpa batas justru membuat orang lain tidak merasa perlu berusaha lebih untukmu. Sekarang, mari kita luruskan satu kesalahpahaman penting. Mengatakan tidak bukan berarti kamu jahat. Menunda jawaban bukan berarti kamu tidak peduli. Meminta waktu berpikir bukan berarti kamu manipulatif. Justru di sanalah kamu menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang punya nilai, pertimbangan, dan kendali atas dirimu sendiri. Orang yang bernilai tidak pernah terburu-buru menjual persetujuannya. Mengapa ini penting? Karena dalam hampir semua relasi, baik profesional maupun personal, usaha selalu mengikuti nilai. Orang hanya akan berusaha lebih untuk sesuatu yang mereka anggap tidak mudah didapat. Jika kehadiranmu, waktumu, persetujuanmu, dan perhatianmu terlalu mudah diperoleh, maka secara alamiah, dorongan untuk berusaha akan menurun. Ini bukan teori kosong. Ini perilaku manusia yang bisa kamu lihat setiap hari di sekitar kamu. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa barang diskon sering dianggap kurang prestisius dibanding barang eksklusif? Meskipun kualitasnya bisa saja setara, karena persepsi kelangkaan dan batasan menciptakan nilai. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada produk, tetapi juga pada manusia. Semakin kamu terlihat selalu tersedia, semakin kamu diposisikan sebagai sesuatu yang bisa diakses kapan saja, tanpa konsekuensi. Disinilah kesalahan fatal banyak orang. Mereka ingin dihargai, tetapi mereka sendiri tidak membangun mekanisme agar dihargai. Mereka berharap orang lain sadar sendiri. Padahal dalam dinamika sosial, kesadaran jarang muncul tanpa struktur. Struktur itu salah satunya adalah kemampuan kamu untuk tidak selalu berkata, iya. Lebih jauh lagi, terlalu sering mengatakan, iya, juga merusak relasi dengan diri sendiri. Kamu mulai terbiasa mengorbankan kebutuhanmu demi kenyamanan orang lain. Lama-lama, kamu kehilangan kejelasan tentang apa yang sebenarnya kamu mau. Kamu menjadi orang yang hidup berdasarkan ekspektasi eksternal, bukan berdasarkan nilai internal. Ini berbahaya, bukan hanya bagi kualitas relasi,
tetapi juga bagi kesehatan mental dan arah hidupmu. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa salah satu pemicu stres kronis pada orang dewasa produktif adalah perasaan kehilangan kontrol atas waktu dan keputusan pribadi. Dan salah satu penyebabnya yang paling sering muncul adalah ketidakmampuan menetapkan batasan terhadap tuntutan sosial. Dengan kata lain, terlalu mudah berkata, iya, bukan hanya masalah relasi, tapi juga masalah kualitas hidup. Sekarang kamu mungkin bertanya, kalau begitu, apakah saya harus sering berkata tidak agar orang lain berusaha? Disinilah banyak orang terjebak pada ekstrim yang salah. Bukan soal sering berkata tidak, tetapi soal bagaimana kamu mengelola persetujuanmu agar memiliki nilai. Ini soal cara, bukan soal keras atau lembek. Karena tujuan kita bukan membuat orang lain tersiksa atau sengaja dipersulit. Tujuan kita adalah menciptakan relasi yang seimbang, di mana usaha tidak mengalir satu arah, dan di mana kamu tidak menjadi pihak yang selalu memberi tanpa pernah benar-benar diperjuangkan. Dan di titik ini, kita sampai pada inti besar dari pembahasan ini. Jangan gampang bilang iya bukan agar kamu terlihat mahal, tetapi agar relasi yang terbangun sehat, setara, dan berlandaskan saling menghargai. Setiap manusia, sadar atau tidak, selalu menilai biaya dan manfaat dalam setiap interaksi sosial. Ini bukan berarti semua orang perhitungan atau egois, tetapi otak manusia memang bekerja dengan prinsip efisiensi energi. Jika sesuatu bisa didapatkan dengan mudah, tanpa risiko, tanpa usaha, tanpa konsekuensi, maka otak akan mencatatnya sebagai sumber daya murah. Dan sesuatu yang murah, hampir tidak pernah diperlakukan dengan penuh perhatian. Coba bayangkan dua situasi. Di situasi pertama, kamu menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, dan dia langsung menjawab, iya, kapanpun kamu mau. Di situasi kedua, orang lain menjawab, saya bisa bantu, tapi saya perlu cek jadwal dulu. Kita atur yang paling masuk akal. Secara psikologis, respon kedua terasa lebih bernilai, bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia menunjukkan bahwa waktunya punya struktur dan prioritas. Dari sini, persepsi nilai mulai terbentuk. Inilah yang disebut dalam psikologi sosial sebagai perceived value, nilai yang dirasakan, bukan nilai objektif. Nilai ini tidak dibangun dari seberapa baik niatmu, tetapi dari bagaimana kamu mengelola akses terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu terlalu mudah diakses, terlalu cepat menyetujui, terlalu jarang menunda, maka nilai perseptualmu akan turun, walaupun secara kualitas pribadi kamu sebenarnya tinggi. Fenomena ini juga bisa kamu lihat jelas dalam dunia asmara. Ketika seseorang selalu cepat membalas, selalu tersedia, selalu mengiyakan ajakan, dan hampir tidak pernah menunda atau menyeleksi, maka di tahap awal mungkin terasa menyenangkan. Namun dalam jangka menengah, pihak lain cenderung mulai menurunkan intensitas usaha. Bukan karena dia jahat, tetapi karena otaknya sudah belajar. Saya tidak perlu berbuat banyak untuk mendapatkan ini. Pola ini diperkuat oleh prinsip dasar dalam behavioral psychology yang dikenal sebagai effort justification. Semakin besar usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu, semakin tinggi nilai emosional yang dilekatkan pada hasil tersebut. Sebaliknya, jika hampir tidak ada usaha, maka ikatan emosionalnya juga dangkal. Inilah sebabnya mengapa orang cenderung lebih menghargai hubungan yang dibangun dengan proses, bukan yang instan. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari di Indonesia. Di banyak lingkungan kerja, orang yang selalu siap lembur, selalu bisa digantikan, selalu mau dititipi pekerjaan, seringkali bukan yang paling dihargai secara struktural. Justru yang sering dihargai adalah mereka yang tahu kapan bisa, kapan tidak, dan kapan perlu negosiasi. Ini bukan soal tidak mau membantu, tetapi soal menunjukkan bahwa kontribusi itu punya nilai, bukan kewajiban gratis. Hal yang sama terjadi dalam relasi sosial. Ketika kamu selalu mengalah, selalu mengerti, selalu memaklumi, lama-lama orang berhenti bertanya apakah kamu nyaman atau tidak. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sistem di kepala mereka sudah terbentuk. Kamu tidak perlu diperjuangkan, karena kamu akan tetap ada, apapun yang terjadi. Di titik ini, kamu mungkin merasa tidak adil. Saya sudah berbuat baik, kenapa justru tidak dihargai? Pertanyaannya bukan salah atau benar, tetapi bagaimana realitas bekerja. Kebaikan tanpa batas seringkali tidak terbaca sebagai kebaikan, melainkan sebagai ketersediaan permanen. Dan ketersediaan permanen tidak menciptakan urgensi,
tidak menciptakan rasa kehilangan, dan tidak menciptakan dorongan untuk menjaga. Inilah alasan mengapa dalam banyak relasi, rasa dihargai tidak datang dari seberapa banyak kamu memberi, tetapi dari seberapa terstruktur kamu memberi. Memberi dengan struktur berarti ada waktu, ada kondisi, ada pertimbangan, bukan reaktif dan tanpa filter. Menariknya, banyak orang mengira bahwa jika mereka mulai menahan diri, menunda, atau tidak langsung mengiyakan, mereka akan dianggap dingin atau tidak peduli. Padahal, dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Orang mulai berpikir, mulai menimbang, mulai menghargai. Karena sekarang, persetujuanmu bukan sesuatu yang otomatis. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukan barang yang dia beli dengan harga penuh dibanding barang yang dia dapat gratis? Barang gratis sering lebih cepat rusak, hilang, atau tidak terpakai. Bukan karena kualitasnya buruk, tetapi karena secara psikologis tidak ada harga yang dibayar untuk itu. Prinsip ini secara halus juga berlaku dalam relasi antar manusia. Sekarang kita sampai pada satu kesimpulan penting. Jika kamu ingin orang lain berusaha, maka kamu harus membuat kehadiranmu memiliki harga dalam arti psikologis, bukan materi. Harga itu bukan uang, bukan gengsi, tetapi struktur akses dan batasan yang sehat. Namun, membangun batasan ini tidak bisa dilakukan secara kasar atau tiba-tiba. Jika selama ini kamu dikenal sebagai orang yang selalu mengiyakan, lalu mendadak kamu menolak semuanya, orang bukan akan menghargai, tetapi justru bingung atau bahkan defensif. Karena itu, yang kita butuhkan bukan perubahan ekstrim, tetapi perubahan cerdas dan bertahap. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah, membuat orang lain berusaha bukan berarti membuat mereka menderita atau merasa dipermainkan. Tujuannya adalah menciptakan relasi yang seimbang, di mana inisiatif dan energi tidak selalu datang dari satu arah. Dan itu dimulai dari perubahan kecil dalam caramu merespons, bukan dari perubahan besar yang dramatis. Langkah paling dasar, namun paling berdampak, adalah mengelola kecepatan responmu. Banyak orang kehilangan posisi bukan karena apa yang mereka katakan, tetapi karena seberapa cepat mereka mengatakannya. Respon yang terlalu cepat, terutama untuk hal-hal yang sifatnya permintaan, sering terbaca sebagai, "Saya selalu siap, kapanpun." Padahal, kamu ingin menyampaikan pesan yang berbeda. "Saya peduli, tapi saya juga punya ritme dan prioritas." Menunda respon bukan berarti mengabaikan. Cukup beri jarak waktu yang wajar. Misalnya, jika biasanya kamu langsung membalas dalam 1 menit, cobalah memberi jeda 10 atau 15 menit. Dalam dunia profesional, ini sangat lazim. Dalam dunia personal pun, ini menciptakan kesan bahwa hidupmu tidak berputar di sekitar satu orang atau satu permintaan saja. Langkah kedua adalah mengubah struktur jawabanmu. Daripada langsung berkata, "Iya," biasakan menggunakan bentuk respons bersyarat. Misalnya, "Saya bisa, tapi saya perlu lihat jadwal dulu." Atau, "Secara prinsip bisa, tapi kita atur waktunya." Kalimat seperti ini tidak menolak, tetapi juga tidak menyerahkan dirimu sepenuhnya. Kamu sedang menggeser posisi dari reaktif menjadi proaktif. Perubahan kecil ini punya dampak besar secara psikologis. Orang mulai belajar bahwa persetujuanmu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sesuatu yang perlu melalui proses. Dan disitulah, secara perlahan, usaha mulai muncul. Orang akan lebih rapi dalam mengajukan permintaan, lebih sopan, dan lebih menghargai waktumu. Langkah berikutnya adalah belajar mengatakan tidak dengan elegan. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa berkata tidak, tetapi karena cara menolaknya kasar, defensif, atau terlalu panjang lebar. Padahal, penolakan yang dewasa justru sederhana dan tenang. Misalnya, "Untuk yang ini saya belum bisa," atau "Kali ini saya harus menolak." Tanpa alasan panjang, tanpa pembelaan berlebihan. Mengapa tanpa alasan panjang? Karena terlalu banyak alasan sering terbaca sebagai keraguan dan rasa bersalah. Sementara penolakan yang tenang menunjukkan bahwa keputusan itu datang dari kesadaran, bukan emosi sesaat. Dan keputusan yang sadar selalu lebih dihormati, meskipun tidak selalu disukai. Langkah berikutnya yang sering diabaikan adalah mengelola inisiatif. Jika selama ini kamu selalu menjadi pihak yang menghubungi lebih dulu, mengajak lebih dulu, mengingatkan lebih dulu,
maka secara tidak langsung kamu sedang mengajari orang lain bahwa mereka tidak perlu memulai. Cobalah sesekali berhenti memulai. Bukan untuk menguji, tetapi untuk mengamati. Di fase ini, kamu akan mendapatkan data yang sangat jujur. Siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir karena kamu yang selalu menggerakkan. Data ini mungkin tidak selalu menyenangkan, tetapi sangat berharga untuk kualitas hidupmu ke depan. Selanjutnya, penting untuk kamu mengelola ekspektasi, baik ekspektasi orang lain terhadapmu, maupun ekspektasimu terhadap respons mereka. Ketika kamu mulai mengubah pola, jangan berharap semua orang langsung berubah. Beberapa orang akan kaget, beberapa akan menguji, beberapa mungkin kecewa. Itu normal. Yang penting adalah konsistensi dan ketenanganmu dalam menjaga pola baru. Dalam konteks budaya Indonesia, di mana rasa sungkan dan menjaga perasaan sangat kuat, strategi ini harus dibalut dengan komunikasi yang tetap hangat. Misalnya, ketika menolak, kamu bisa menambahkan nada empatik. Saya paham ini penting, tapi saya tidak bisa ambil itu sekarang. Nada empatik menjaga hubungan, struktur menjaga harga dirimu. Langkah lain yang sangat penting adalah berhenti memberi bonus yang tidak diminta. Bonus di sini maksudnya adalah usaha tambahan yang tidak pernah diminta, tidak pernah dinegosiasikan, dan tidak pernah dihargai. Misalnya, membantu lebih jauh dari yang diminta, mengorbankan waktu pribadi tanpa ada kebutuhan mendesak, atau terus mempermudah sesuatu yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Banyak orang melakukan ini dengan niat baik, tetapi efek jangka panjangnya adalah menciptakan ketergantungan dan menurunkan usaha pihak lain. Ketika kamu berhenti memberi bonus gratis, bukan berarti kamu pelit, tetapi kamu sedang mengembalikan tanggung jawab ke tempat yang seharusnya. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih halus, bahasa tubuh dan sikap mental. Orang yang mudah mengiyakan sering juga memancarkan sikap mental, saya tidak enak menolak, yang terlihat dari ragu-ragu, senyum tidak yakin, atau intonasi yang naik di akhir kalimat seperti bertanya. Padahal, ketegasan bukan datang dari kerasnya suara, tetapi dari kejelasan sikap batin. Latih dirimu untuk berbicara dengan tempo stabil, nada datar namun hangat, dan kontak mata yang tenang. Sikap ini secara tidak langsung mengirim pesan. Saya tahu apa yang saya putuskan, dan saya nyaman dengan keputusan itu. Orang akan lebih sulit menekan atau memanipulasi seseorang yang nyaman dengan keputusannya sendiri. Langkah berikutnya adalah mengelola rasa bersalah. Ini bagian tersulit bagi banyak orang baik. Kamu harus menyadari bahwa tidak semua rasa tidak nyaman berarti kamu salah. Kadang kamu merasa tidak enak bukan karena kamu berbuat salah, tetapi karena kamu sedang keluar dari pola lama yang tidak sehat. Rasa tidak enak itu bukan tanda untuk kembali, tetapi tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Perlu kamu pahami, orang yang terbiasa diuntungkan oleh kemudahanmu mungkin akan bereaksi ketika kemudahan itu berkurang. Reaksi mereka bukan ukuran benar atau salahmu, tetapi cerminan dari perubahan dinamika yang sedang terjadi. Jangan biarkan reaksi itu membuatmu kembali mengorbankan dirimu sendiri. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, apakah dengan semua ini, orang lain pasti akan berusaha lebih? Jawabannya, tidak selalu, dan itu justru kabar baik. Karena tujuan utama bukan memaksa orang lain berubah, tetapi menyaring relasi. Yang akan berusaha adalah mereka yang memang menghargai. Yang pergi adalah mereka yang hanya nyaman saat kamu selalu mengalah. Dan menyaring ini adalah bagian penting dari hidup dewasa. Banyak orang melakukan ini dengan niat baik, tetapi efek jangka panjangnya adalah menciptakan ketergantungan dan menurunkan usaha pihak lain. Ketika kamu berhenti memberi bonus gratis, bukan berarti kamu pelit, tetapi kamu sedang mengembalikan tanggung jawab ke tempat yang seharusnya. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih halus, bahasa tubuh dan sikap mental. Orang yang mudah mengiyakan sering juga memancarkan sikap mental, saya tidak enak menolak, yang terlihat dari ragu-ragu, senyum tidak yakin, atau intonasi yang naik di akhir kalimat seperti bertanya. Padahal, ketegasan bukan datang dari kerasnya suara, tetapi dari kejelasan sikap batin. Latih dirimu untuk berbicara dengan tempo stabil, nada datar namun hangat, dan kontak mata yang tenang. Sikap ini secara tidak langsung mengirim pesan. Saya tahu apa yang saya putuskan, dan saya nyaman dengan keputusan itu. Orang akan lebih sulit menekan atau memanipulasi seseorang yang nyaman dengan keputusannya sendiri. Langkah berikutnya adalah mengelola rasa bersalah. Ini bagian tersulit bagi banyak orang baik.
Kamu harus menyadari bahwa tidak semua rasa tidak nyaman berarti kamu salah. Kadang kamu merasa tidak enak bukan karena kamu berbuat salah, tetapi karena kamu sedang keluar dari pola lama yang tidak sehat. Rasa tidak enak itu bukan tanda untuk kembali, tetapi tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Perlu kamu pahami, orang yang terbiasa diuntungkan oleh kemudahanmu mungkin akan bereaksi ketika kemudahan itu berkurang. Reaksi mereka bukan ukuran benar atau salahmu, tetapi cerminan dari perubahan dinamika yang sedang terjadi. Jangan biarkan reaksi itu membuatmu kembali mengorbankan dirimu sendiri. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, apakah dengan semua ini, orang lain pasti akan berusaha lebih? Jawabannya, tidak selalu, dan itu justru kabar baik. Karena tujuan utama bukan memaksa orang lain berubah, tetapi menyaring relasi. Yang akan berusaha adalah mereka yang memang menghargai. Yang pergi adalah mereka yang hanya nyaman saat kamu selalu mengalah. Dan menyaring ini adalah bagian penting dari hidup dewasa. Ketika kamu berhenti gampang bilang iya dan mulai membangun batasan yang sehat, perubahan pertama yang akan kamu rasakan justru terjadi di dalam dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Kamu akan mulai merasa lebih berdaulat atas waktu, energi, dan keputusanmu. Ini bukan perasaan euforia sesaat, tetapi rasa tenang yang muncul karena hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh tuntutan eksternal semata. Secara jangka panjang, ini membentuk satu kualitas mental yang sangat penting, self-respect yang nyata, bukan yang sekadar diucapkan. Kamu tidak lagi perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu pantas dihargai, karena caramu hidup sudah menunjukkan itu. Dan menariknya, self-respect yang konsisten hampir selalu mengundang respect dari luar, tanpa harus kamu tuntut. Dalam relasi sosial, dampak berikutnya adalah penyaringan yang alami. Kamu tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang hadir, hanya karena kamu mempermudah segalanya. Yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar mau hadir, mau menyesuaikan diri, dan mau berusaha karena mereka menghargai relasi itu sendiri, bukan sekadar manfaat yang mereka peroleh darimu. Ini penting, karena kualitas hidup bukan ditentukan oleh seberapa banyak relasi yang kamu miliki, tetapi seberapa sehat relasi-relasi itu. Relasi sehat ditandai oleh timbal balik yang wajar, bukan oleh pengorbanan sepihak yang dibungkus dengan kata sabar dan mengerti. Dari sisi profesional, dampaknya juga signifikan. Ketika kamu tidak lagi selalu tersedia tanpa struktur, orang mulai melihatmu sebagai pribadi yang terorganisir, bukan sekadar rajin. Dalam banyak survei dunia kerja, termasuk laporan Gallup tentang work-life engagement, karyawan yang mampu mengelola batasan kerja dengan baik justru memiliki tingkat performa dan kepuasan kerja lebih tinggi dibanding mereka yang selalu over-available. Karena energi mereka tidak habis untuk memenuhi semua permintaan, tetapi dialokasikan secara strategis. Dengan kata lain, kamu tidak menjadi kurang produktif karena menolak sebagian permintaan. Justru kamu menjadi lebih efektif karena fokus pada hal yang bernilai tinggi. Ini pergeseran yang krusial, dari sibuk menjadi bermakna. Di sisi kesehatan mental, dampaknya bahkan lebih terasa. Ketika kamu tidak lagi memikul terlalu banyak beban yang seharusnya bukan tanggung jawabmu, tingkat stres menurun, kejenuhan berkurang, dan kejernihan berpikir meningkat. Kamu tidak lagi hidup dalam mode reaktif, tetapi mulai hidup dengan arah yang lebih sadar. Banyak orang mengira bahwa kelelahan mental datang karena terlalu banyak pekerjaan, padahal seringkali datang karena terlalu banyak iya yang tidak pernah benar-benar mereka inginkan. Saat kamu mulai mengurangi iya yang salah, kamu sedang menghemat energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Sekarang kita masuk ke dampak yang sering luput dibahas, arah hidup. Orang yang tidak punya batasan biasanya juga tidak punya arah yang jelas, karena hidupnya lebih banyak diisi oleh agenda orang lain. Ketika kamu mulai memilih dengan sadar apa yang kamu terima dan apa yang kamu tolak, kamu sedang menulis ulang prioritas hidupmu. Dari situlah arah mulai terbentuk. Kamu mulai bertanya, apakah ini sejalan dengan tujuan saya? Apakah ini sepadan dengan energi saya? Apakah ini membawa saya lebih dekat ke hidup yang saya inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan muncul jika kamu terus hidup dalam mode mengiyakan segalanya. Menariknya, ketika kamu konsisten dengan pola ini, orang-orang di sekitarmu juga mulai menyesuaikan. Mereka akan datang dengan lebih siap, lebih sopan, lebih jelas dalam meminta, dan lebih menghargai jawabanmu, baik itu iya maupun tidak. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tetapi karena kamu berubah menjadi jelas. Dan kejelasan selalu lebih dihormati daripada kebaikan yang samar.
Namun, penting untuk kita luruskan satu hal. Tujuan akhir dari semua ini bukan membuat orang lain tunduk atau mengejarmu, melainkan membangun relasi yang sehat, dewasa, dan saling menghargai. Jika dalam prosesnya ada orang yang menjauh, itu bukan kegagalan, tetapi penyelarasan. Hidupmu bukan untuk memuaskan semua orang, tetapi untuk dijalani dengan utuh oleh dirimu sendiri. Sekarang, jika kita ringkas semua isi utama ini dalam satu benang merah, maka pesannya sederhana namun mendalam. Jangan gampang bilang iya bukan agar kamu terlihat mahal, tetapi agar hidupmu tidak murah. Murah dalam arti mudah dikorbankan, mudah dilupakan, dan mudah dilewati tanpa makna. Dengan membangun batasan, kamu sedang mengajarkan dunia bagaimana cara memperlakukanmu. Dan dunia, cepat atau lambat, akan mengikuti pelajaran itu. Pada akhirnya, jangan gampang bilang iya bukan soal menjadi sulit, dingin, atau sok berharga. Ini soal membangun hidup yang tidak dikendalikan oleh tekanan sosial, rasa tidak enak, atau kebutuhan untuk selalu menyenangkan orang lain. Kita sudah melihat bahwa nilai dirimu dalam relasi tidak dibentuk oleh seberapa banyak kamu memberi, tetapi oleh seberapa sadar kamu mengelola apa yang kamu berikan. Mulailah dari hal kecil, menunda respon, memilih dengan sadar, menolak dengan tenang, dan berhenti mengorbankan dirimu demi menjaga kenyamanan semu. Dari situ, relasi akan berubah, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu menjadi pribadi yang jelas dan berkelas. Ingat, orang yang tepat tidak akan menjauh karena batasanmu, justru akan semakin menghargainya. Dan orang yang pergi karena kamu tidak lagi mudah, sesungguhnya hanya menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar datang untuk dirimu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena hidup yang bernilai bukan tentang selalu berkata iya, tetapi tentang tahu kapan harus memilih.